dan juga dengan saya, dan tentunya ada yang selalu setia membantu kita di sini, yaitu Keket ya. Oke, MKS Family, minggu lalu saya udah janjikan bahwa di siang hari ini kita akan Di zaman kini ya, ya, kekinian. jadi kopi itu menjadikan suatu kebiasaan. Bener. Jadi kayaknya nggak ada orang yang ngopi. Betul, Ya, betul. kalau dulu kita kenal kopi tubruk, makin kesini makin banyak kopi, makin Banyak berjamuran varian, betul. penjualan dari kopi. Nah, Betul. tapi yang kita punya ini agak beda. Nah, Ya. kita pengen tahu ya FKS Family bedanya itu di mana sih? Tapi by the way, sebelum Dr. Tris memberikan materi pada siang hari ini, kayaknya di sebelah kita udah ada kopinya nih Dr. Tris. Iya. Yuk kita minum Ya, dulu yuk minum biar dulu segar yuk. ya. Mari. Terus minum dulu ya FKS Family. Bismillah. Enak. Ya. Oke, silakan Dokter Tris. Iya. Jadi ini sebetulnya Sampai cangkirnya ada juga ya, maknya juga ya. Cangkirnya bagus sekali, maknya juga bagus sekali. Dan kalau MKC Family tahu, hari ini saya benar-benar nggak janjian sama Dokter Tris. Iya, betul. Nggak ada janjian Jadi sama sekali. kami saling telepati aja gitu. Iya. Jadi ternyata dress code kita ini ternyata Sama. menyamai produk Everest, Everest Coffee. ya. Dan terus terang warnanya saya sangat suka sekali. Sage, hijau sage atau sake dengan krem ya. Itu saya sih demen. Oke, Ya. seperti ini outlooknya Dokter Tris ya, cantik sekali ya, bagus sekali ya perpaduannya ya. Oke, Oke. seperti langsung aja Mbak Ya, Reni ya. silakan, Dr. Jadi Tris. Everest Coffee ini adalah yang baru diterbitkan dan di tahun ini, dan kayaknya saya sudah kedua kali untuk membahasnya. Dan sebenarnya apa sih hanya kopi ya kok kayaknya digadang-gadang gitu ya. Karena sebenarnya kopi Everest ini agak beda dengan kopi lain. Betul. Ya, satu yang akan diunggulkan di sini seperti pembicaraan hari ini adalah di dalam kopi Everest Coffee ini mengandung antioksidan yang tinggi. Betul. Nah, Setuju. sehingga nanti akan dikupas, tapi sebelumnya akan proses pembuatan kopi seperti biasa Ya, ya. Dokter Tris akan jelaskan dulu dari proses pembuatan Betul, kopinya betul. ya. Biasanya Oke, baik. kopi itu sebenarnya di mana-mana sama, tapi Yes. mungkin yang tradisional agak sedikit beda dengan yang sekarang kekinian, ya kan? Tapi asal muasalnya adalah semuanya itu dari biji kopi. Iya. Dan Indonesia adalah penghasil biji kopi yang termasuk besar. Besar. Dari sini sampai ujung ya. Betul, betul, Itu betul. masing-masing pulau ada kopinya Ada. dan masing-masing itu Punya karakteristik karakter. yang ya sendiri-sendiri lah dan yang kopi ini. Indonesia itu terkenal di seluruh dunia. Betul. Ya, sampai merek es itu Ya. aja juga mengambil kopi Ya, ya, dari ya. Indonesia. Nah, Everest Coffee kita ini tidak kalah enaknya. Iya. Ya, Setuju. dan di samping enak ini bermanfaat karena mengandung antioksidan. Nah, dari pembuatannya yaitu pertama diambil dari biji kopi, Biji kopi. ya, pemetikan. Betul. Ya, kemudian setelah pemetikan mulai dah dipilih-pilih, pilih-pilih awal, penyortiran awal. Nanti akan saya inikan ya. Kemudian setelah disortir ada pengupasan dari kulit Biji. dari bijinya. Itu umum lah ya. Ya. Di mana-mana ada. Kemudian akan terjadi keempat proses fermentasi. Nah, itu juga umum. Kemudian dari fermentasi dijemur atau di pengeringan kalau yang tradisional. Iya, Jadi iya, betul. kopi yang dijemur-jemur ya. Betul. Kalau yang sudah modern nggak dijemur. Iya. Mereka Biasanya pakai akan oven kali ya, Dok, ya. ya. Kemudian akan ada pengelupasan yang kedua, yaitu pengelupasan dari kulit tanduk yang mungkin yang masih tersisa, masih nempel-nempel ya. Kemudian akan terjadi penyortiran ulang, yaitu akan dipilih-pilih yang mana yang bagus, akan dipilih. Jadi yang akan dibikin menjadi Everest ini adalah dari biji yang sudah disortir beberapa kali. Iya, Jadi kualitasnya kualitasnya udah akan benar-benar baik. Dan kemudian setelah kemudian ada proses dari pengemasan. Pengemasan itu termasuk di dalam pemilihan dari kopi yang akan diproses lebih lanjut. Jadi mungkin gini nih, jadi kalau nggak saya nggak salah nangkep nih dari Dokter Tris, berarti kan biji kopi itu disortir kan mungkin ada yang bentuknya ada yang
kecil-kecil, Ya. ada yang gede-gede, Ada yang kayaknya tumbuhnya nggak nggak sempurna. sempurna gitu ya. Nah itu Yang dikemas sendiri berarti ya dok ya. Jadi sekali lagi itu adalah pemilihan dari yang biji yang terbaik yang untuk dilanjutkan menjadi proses sampai selesai. Ya, kemudian ada roasting. Kita sering dengar ya roasting kopi. Betul, ya. betul. Nah, produk ini yang membedakan dengan produk kopi lain adalah pada average coffee ini pengroastingan itu dilakukan tidak lama. Pengroastingan itu dilakukan cepat. Dan waktu yang singkat. Kenapa? Karena dianggap kandungannya di dalamnya tidak akan hilang. Jadi pemasakan yang terlalu lama, apapun kayak makanan sehari-hari kita, kadang-kadang ada vitamin yang ikut menguap. Nah, nutrisinya hilang gitu ya. Nah, sehingga roasting pada average coffee ini tidak beda dengan roasting pada kopi-kopi yang lain. Dia pengroastingannya itu lebih singkat. Kemudian setelah roasting adakan penggilingan. Kemudian kopi itu selesai. Sebenarnya dari roasting ada yang bean, ada yang bean, tapi kalau yang di average ini sudah dalam proses penggilingan, sehingga nanti ekstraksinya itu sudah dalam bentuk ini. Kemudian kita tinggal menuangkan seduh, terjadilah proses ekstraksi. Nah, bedanya average dengan kopi yang lain, seperti kita ketahui, kopi itu kan dari biji kopi. Betul. Nah, kopi itu warnanya apa Mbak Reni? Hitam Coklat, ya, coklat kehitaman kan ya. Nah, kalau average kita ini dari green bean, jadi green coffee, green bean. Biji kopi hijau. Kopi hijau seperti kita ketahui ada teh hitam, ada teh hijau. Nah, kopi juga ada. Nah, kebetulan kita punya itu yang hijau, dan sekarang kan yang hijau itu lebih dicari, harganya lebih tinggi karena seperti teh hijau juga dia mengandung antioksidan. Sehingga memang green bean ini, green coffee bean ini itu beda dengan kopi yang lain. Ini yang warnanya hijau. Makanya kenapa packagingnya hijau, bukan ungu. Ya, seperti warna kesukaan Mbak Reni. Nah, sekali lagi pembedakannya yaitu dari proses pada saat roasting. Ya, pada saat di roasting itu sebenarnya disangrai, betul, di bahasa Indonesia roasting disangrai. Itu membedakan dengan kopi yang coklat atau yang hitam, kita sebut black coffee. Nah, seperti kita ketahui bedanya atau keunggulan lah, jangan bedanya, keunggulan dari average coffee ini. Nah, dia mengandung seperti judul hari ini adalah mengandung 3 komponen antioksidan. Nah, itu yang mungkin sedikit dimiliki oleh jenis kopi lain. Nah, green bean-nya ini itu mengandung antioksidan yang namanya MCT oil. Kemudian dari green bean ekstraknya itu juga mengandung antioksidan yang nanti akan dibahas satu-satu. Kemudian dia juga mengandung garcinia. Tapi by the way, Dr. Tess, dari average-nya sendiri sebenarnya komposisinya apa, mungkin boleh disebutkan? Komposisinya itu terdiri dari MCT oil. Komposisi utamanya yaitu green bean. Green bean-nya ekstrak green bean, terus MCT oil, kemudian garcinia. 3 yang atas ini adalah merupakan antioksidan. Di samping itu dia mengandung pemanisnya yang aman, yaitu pemanis yang namanya stevia. Ini tidak hanya pada ini, tapi pada produk yang sehat lainnya sekarang dipakai pemanis stevia itu. Kita juga punya yang average kolagen gel itu juga pakainya stevia. Dan seperti kalau Anda tahu, pada penderita diabetes kan tidak boleh mengkonsumsi gula yang seperti umum. Nah, gula yang baik adalah gula yang paling baik saat ini adalah stevia itu. Ya memang harganya agak tinggi dan tidak gampang ditemui, tapi sekarang di Indonesia sudah ada walaupun agak sulit. Biasanya ada gula jagung, ya kemudian ada satu merek lagi. Tapi sekarang yang lebih modern adalah yaitu stevia itu, ya. Kemudian dia mengandung L-carnitin.
Oh, Nah, efektif. ya, kemudian dia mengandung resisten maltodextrin Resisten maltodextrin. dan mengandung zat-zat yang membuat kita segar. Ya. betul. Nah, antioksidan yang pertama itu yang saya sebutkan yaitu dari green bean-nya sendiri. Itu adalah mengandung asam klokogenat atau CGA atau CGA adalah klorogenat acid, yaitu adalah antioksidan yang baik ya. Itu adalah antioksidan murni. Dia bisa fungsinya adalah menjaga kesehatan atau memproteksi organ-organ tubuh kita, antara lain hepatoproteksi, yaitu memproteksi liver, memproteksi jantung, kardio, kemudian memproteksi syaraf-syaraf neuro, kemudian juga dia bisa membuat kesegaran, menambah stamina tubuh, ya, fresh jadinya ya. menjadi fresh. Terus dia mempunyai juga efek antipiretik. Jadi antipiretik itu anti demam. Ya. Kemudian juga anti inflamasi, peradangan atau bengkak, ya. Jadi efeknya itu, kok kopi efeknya seperti itu? Iya, kandungannya mempunyai efek seperti itu, sehingga pada orang-orang yang dengan keluhan atau dengan kelainan organ-organ tidak usah takut mengkonsumsi kopi. Kemudian anti hipertensi, anti jamur, anti mikroba, banyak sekali banget ya. Kemudian bisa mengurangi asam urat, ya. Aman. Karena si asam klorogenatnya ini memang merupakan antioksidan. Nah, antioksidan sendiri aja kan betul, dan ini karena juga sifatnya ada pemanisnya, ini aman untuk diabetes. Iya. Ya, jadi jadi untuk kayak Mbak Reni yang ada hipertensi, ada macam-macam obesitas dan sebagainya. Mbak Reni nggak obesitas, itu boleh. Agak lebar. Ya, karena Mbak Reni pencinta kopi. Iya, betul. Ya, betul. Kemudian dia bisa menjadikan stimulasi dari syaraf-syaraf di dalam seluruh organ tubuh kita, terutama di otak. Jadi ini sangat bagus asam klokogenat atau CGA atau CGA ini. Nah, kemudian antioksidan kedua yaitu ada MCT oil. MCT oil itu apa sih? MCT oil ini adalah sejenis triglycerid, seperti kita tahu ya, di dalam tubuh kita memproduksi lemak juga, ada kolesterol, ada trigliserid. Nah, kolesterol juga macam-macam, trigliserid juga macam-macam. Nah, ini adalah trigliserid yang sifatnya medium. Jadi dia ini biasanya ada pada minyak alam, minyak sawit, ya, minyak kelapa. Nah, biasanya minyak kelapa itu lebih aman daripada minyak-minyak lain. Betul, ya. Sehingga minyak kelapa itu sebenarnya kalau zaman dulu nih, di desa-desa atau zaman yang belum modern, itu orang tua lebih banyak memakai minyak kelapa, dan itu sebenarnya lebih sehat karena banyak mengandung MCT oil itu, dan itu ada antioksidannya. Nah, fungsinya hampir sama seperti tadi, untuk proteksi organ-organ tubuh kita, sehingga dia juga bisa mengurangi peradangan, mengurangi infeksi-infeksi di dalam tubuh, menjaga kesehatan dari liver, jantung, dan sebagainya. Nah, oil ini lebih mudah dicerna juga di dalam tubuh. Ya, kemudian dia bisa mengendalikan nafsu makan, sehingga orang-orang tidak kebanyakan makan. Pernah dengar Mbak namanya VCO? Pernah. Virgin Coconut Oil. Nah, itu sebenarnya juga sifatnya sama ya. Yang diambil adalah dari antioksidan. Zaman beberapa tahun yang lalu orang ngetren sekali, orang minum VCO itu VCO itu langsung ditenggak. Itu sebenarnya mirip dengan MCT oil. Nah, ini ada di dalam kandungan Everest, sehingga ini bagus. Jadi dia bisa meningkatkan energi juga. Kemudian kita kalau energinya oke, kita lebih fokus, orang minum kopi itu kan jadi lebih jereng, lebih fokus. Ada orang yang biasanya udah lemes, udah letoy karena katanya belum di boosting dari kopi. Betul. Nah, sekarang cobalah yang biasa minum black coffee, cobalah green coffee. Nah, beralih ya, Dok, beralih. Cobalah. Saya rasa kalau saya pribadi, saya bilang rasanya perfect, enak sekali. Betul. Tidak terlalu manis. Buat yang nggak terlalu manis,
buatlah yang lebih encer. Tapi nggak usah khawatir juga karena ini pemanisnya adalah dari stevia. Ya, sehingga ini mempunyai efek samping lagi yang baik, yaitu karena antioksidan dia bisa meningkatkan kerja dari otak sehingga daya tahan, daya ingat, daya tahannya lebih baik. Ya, biasa. Oke, terus antioksidan yang ketiga ini adalah antioksidan yang bagus, dan ini sebenarnya tidak hanya diproduksi diambil oleh ini, tapi diambil dari produk-produk lain juga, dari brand-brand lain juga. Ini seperti manggis hijau, namanya Garcinia. Ya, ini sebenarnya pohonnya mungkin di Indonesia nggak tahu ada apa enggak, tapi ini memang seperti manggis, warnanya hijau. Sebenarnya saya pernah lihat ya Mbak, pohon yang buahnya seperti ini, tapi saya nggak tahu itu Garcinia atau tidak. Nah, seperti kita ketahui manggis pun bagus, tapi ini lebih bagus dari manggis hitam. Ini manggis hijau, ya, karena Garcinia ini mengandung santon atau benzofenon, itu antioksidan utamanya. Dia bisa mempunyai fungsi membantu membakar pencernaan lemak. Jadi buat orang-orang yang mau diet itu cocok. Betul. Kemudian juga karena dia membantu pembakaran lemak, otomatis dia membantu mencegah penimbunan dari lemak. Ya. Ini yang saya cari. Karena memang ini produk Everest Coffee ini memang yang kita tonjolkan terutama di sana, dan Dr. Tris. meningkatkan nafsu makan. Ya. Sehingga terus terang kopi tidak hanya kopi ini, banyak center-center kesehatan diet itu menggunakan kopi antara lain untuk salah satu konsumsi diet. Ya, betul, Ya kan? betul. Nah, ini juga kenapa? Karena pada kopi sendiri, kopi hitam pun itu juga bagus efeknya. Jadi orang meminum kopi itu bagus untuk peredaran darah, seperti selalu saya katakan, 1 cup sehari atau 2 cup maksimal sehari itu baik untuk kesehatan. Ya, jadi orang-orang yang peminum kopi lanjutkan tidak apa-apa, asal tidak terlalu berlebihan. Ya, karena ada orang yang minum kopi sampai 8 kali sehari atau apa ya, yang iya saya tidak tahu apakah beliau juga, tapi ya 1-2 cup sehari itu adalah bagus, karena dari kopi itu sendiri memang bisa sebagai antioksidan, dia bisa untuk menjaga kesehatan dari pembuluh darah jantung. Nah, khusus untuk Everest ini seperti yang sekarang ibu-ibu atau bapak-bapak bahkan cari adalah kepingin makan enak tapi nggak mau gemuk. Iya, ya. Betul. Nah, di sini dia mengandung Garcinia yang efeknya yaitu menekan nafsu makan, menghambat penimbunan lemak, mencerna lemak lebih baik. Ya, jadi konsumsilah Everest secara rutin, sehingga dia bisa mengontrol penurunan dari lemak-lemak di dalam tubuh kita. Ya, jadi itu adalah 3 kandungan antioksidan yang ada di dalam Everest Coffee kita. Ya, jadi menurut saya keren, dan terus terang packagingnya bagus. Ya, bagus sekali. Untuk diberi untuk hantaran bagus, dan 1 box itu isinya 10 ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, 10 saset, dan sasetnya sasetnya itu bentuknya begini. Ya. Dan ini indah sekali dan mudah dibawa-bawa. Ya, betul. Ya, dan tampilannya juga lebih keren, lebih mahal tampilannya ya. Betul. Jadi cara bukanya begini. Cara bukanya ya, juga. Jadi FKC Family jangan bingung ini mana ya. Mana ya. Nah, ini kan ada bolongannya, tinggal didorong. Kalau susah tuh seperti itu. Jadi keluar. Nah, ini kemasannya di dalam sini. Betul. Dan ini sebenarnya konsumsinya bisa hangat dan dingin, Mbak. Betul. Cuman awalnya karena ini adalah bubuk, lebih baik dikasih air hangat sedikit sampai larut, barusan dikasih air biasa, kemudian dimasukkan ke pendingin atau es batu bagi orang-orang yang senang dingin. Tapi buat yang senang hangat ya langsung tuang. Itu kalau saya lebih suka sih Dr. Tris langsung diseduh di blender. Oh, pakai es, jadi smoothies ya. Iya, betul. Ya, kalau saya rasa itu juga bagus ya. Jadi nggak usah pakai air panas, pakai air dingin aja nggak apa-apa. Terus pakai es batu langsung. Iya, dan
biasanya kopi-kopi yang nikmat. kopi-kopi biasa yang di pasaran itu kan pakai kantong ya. Iya. Ini keren, jadi Keren. sebagai hantaran kayaknya juga keren, Keren. ya. Jadi kalau harga memang sedikit pricey karena Iya. ada kandungannya Iya. yang tidak dimiliki oleh kopi lain, dan sekali lagi ini adalah green bean coffee. Ya, itu Ya, yang perlu Itu dicatat yang perlu tuh. dibedakan dari black green coffee. Ya. Ya, atau black atau brown lah, kopi-kopi yang biasa. Nah, ini adalah green, seperti satu lagi teh hijau kan lebih mahal daripada teh hitam. Betul. Kandungannya juga teh hijau bisa Betul. lebih sekarang lebih untuk diet, untuk melangsingkan dan sebagainya. Nah, ini adalah dari kopi. Ya, jadi sekali lagi ini nggak usah takut untuk dikonsumsi bagi orang penderita hipertensi, gula juga boleh karena pemanisnya adalah pemanis yang aman. Cuman mungkin masukan dari saya, mungkin boleh bikin lagi yang tanpa pemanis. Oh, yang benar-benar Benar-benar pure ya. pure, karena tanpa ada manis. orang yang sukanya kan black coffee. Ya. Nah, ini bisa juga bikin yang black green coffee, ya. Betul. Average yang black green coffee. Ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya. Tapi ini adalah komposisinya tidak terlalu manis menurut saya, walaupun saya nggak suka manis. Jadi oke punya. Oke, sip, mantap deh ya. Oke, gimana nih? Anda semua FKC Family udah pada coba apa belum? Ya, kalau belum coba, aduh, segera karena ini stoknya lumayan masih ada, dan khawatirnya nanti kalau ada nanti stoknya menipis ya. Nih, ini nggak bohong ya, jadi ini ada kopinya. Mungkin tadi Keket juga bilang nggak kelihatan gitu ya, tapi ini benar-benar ada kopinya dan kita menikmati sekali. Dan saya setuju dengan Dr. Trace, ini tidak terlalu manis, jadi kayaknya nggak bikin juga. Oh ya, satu menurut saya ini tidak ada aftertaste. Iya. Ada beberapa minuman kalau itu mengandung sesuatu yang mungkin pewarna buatan atau apa, atau gula yang terlalu berlebihan, itu ada aftertaste. Aftertaste adalah suatu perasaan yang tinggal di dalam lidah kita setelah kita makan atau minum sesuatu. Ada yang misalnya ada rasa pahit, atau ada rasa manisnya tetap, atau rasa yang gak enak sehingga membuat mual atau apa. Nah, pada minuman ini tidak ada. Nggak ada, Jadi sama ya. sekali Tidak ada. Ya. Oke. Ya. Gimana FKC Family? Tertarik? Kalau saya sih maunya tiap hari nih, cuman karena ini stoknya juga terbatas untuk Anda, jadi Ya, saya ya udahlah, iya gitu loh. Jadi Iya. prioritas untuk member-member dulu nih. Betul. Nah, Anda sudah dikasih privilege untuk bisa membeli, kenapa tidak Anda lakukan gitu loh? Saya aja pengen gitu kan. Nah, tapi ini prioritas untuk Anda, untuk para member FKC yang benar-benar kami kami cintai ya, karena kita persembahkan produk baru ini tentunya juga pas untuk Anda gitu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Ada. Oh ya, silakan. Ada dari Bu Yulia Daning Tias. Bu Reni, Willy. Oke, apakah Everest Coffee bisa dimix dengan susu full cream? Oke, silakan. Bu. ya Bu, ini sebenarnya sudah 3 in 1. Ada creamernya juga. Tapi kalau creamernya. buat ibu yang suka susunya banyak, monggo saja boleh. Boleh dicampur pakai es batu, boleh di blender dengan es batu, boleh ditambahkan dengan soybean milk, Iya. boleh ditambahkan dengan almond milk, boleh ditambahkan dengan susu full cream, apapun tergantung selera Anda semua. Betul. Sebenarnya di dalam box ini ada aturan cara membuatnya. Jadi kira-kira nih satu saset ini pasnya itu kira-kira 100-an cc. Iya, Ya. 100-an sampai 120. 120. Cuman buat Anda yang misalnya mau lebih kental atau mau yang lebih encer, itu tergantung, atau mau susunya itu airnya sedikit saja, kemudian susunya dimasukkan ke dalam hitungan dari cc-nya juga monggo saja. Ya, boleh, sangat boleh Bu Yulia. Dan tapi sebetulnya sih tergantung pada kebutuhan juga sih Ya. Dr. Tris. Karena kan ini kopinya memang sasarannya memang untuk slim ya. Karena kan kita tambahkan di sana ada Garcinia, kemudian ada L-carnitine, kemudian ada MCT oil yang memang tagline-nya sendiri dari Everest Coffee ini adalah kopi untuk slim
Ya. Nah, kalau misalnya full cream tadi dengan ya. full cream tadi kayaknya kok jadi ya, dalam arti sebenarnya boleh ya. kalau si ibu itu suka. Ada Betul. orang yang memang lebih suka susunya banyak. Mungkin ibu ini kurus. Kalau Ya. Bu Yuli kurus. Kecil. Makanya boleh. Cuman kalau memang akan mengambil fungsi atau untuk program membantu program diet Anda, sebaiknya ya sudah begini saja. Betul. Ya, karena ini sudah oke. Betul, Sudah maksudnya komposisinya sudah pasti dipilih-pilih, ditakar-takar mana yang paling cocok, mana yang paling pas sehingga menjadikan minuman yang kayaknya bukan minuman slimming tapi nyaman, enak. Betul. Ya, Dan perlu di ini juga digaris bawahi ya Dokter Tris, buat Anda juga nggak usah takut, oh minum kopi ini jadinya makin kurus gitu loh. Enggak, Dokter Tris? bukan. Jadi walaupun ini memang peruntukannya untuk kopi untuk slim ya, tapi Anda nggak perlu aduh nanti saya minum jadi tambah kurus, tidak gitu ya. Nah, seperti itu juga konteksnya. Nah, boleh tadi. Jadi yang tadi Bu Yuli, boleh nggak sih ditambah susu full cream? Nah, itu tadi tuh ke sana, silakan boleh kalau memang sesuai. Tapi ya betul seperti Mbak Reni katakan, nanti tujuannya diet tapi minumnya susu full cream ya nanti tidak tercapai. Nanti waduh ini nggak oke. Nah, itu dia tuh komplain di ujungnya gitu loh, Dokter. Padahal cara konsumsinya yang agak kurang tepat. Betul. Jadi saya rasa kalau tentang creamer atau susunya cukup. Tapi kalau buat anda yang misalnya mau tambahkan buat slimmingnya, pilihlah soy milk atau almond milk gitu ya. Ya, lebih baik sih pakai susu kedelai kalau memang Anda peruntukannya untuk diet ya. Tapi kalau memang aku hanya untuk kayak, kalau Bu Yuli saya tahu karena beliau badannya juga nggak terlalu gemuk, cenderung kecil Dokter Tris, dan memang juga suka ngopi juga. Nah, untuk sore-sore hari bolehlah, silahkan kalau mau ditambahin full cream. Oke, gitu. dan satu lagi ini juga tidak membuat kan ada minum kopi nanti nggak bisa tidur. Ya, Ini lebih mild karena sekali lagi itu juga pengerostingannya, pengsangrai ini tidak terlalu tinggi. Jadi makin lama disangrai, makin lama di roasting, itu kafeinnya bisa lebih tinggi. Ya, jadi ini kafeinnya memang lebih enteng, lebih soft ya. Sehingga nggak usah takut buat orang-orang yang katanya minum kopi nanti nggak bisa tidur dan sebagainya. Karena saya termasuk yang begitu, tapi saya minum ini tetap bisa tidur. Oke deh. Ya, Bu Yuli, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Belum ada Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain lagi, mungkin saya hanya sedikit menyimpulkan saja dari tadi yang disampaikan oleh Dr. Tris, karena khawatirnya mungkin ada yang telah miss gitu ya. Jadi FKC Family dengan bangga kita mengeluarkan produk dengan brand Everest ya. Ini adalah produk kedua setelah Everest Collagen Jelly. Kemudian Anda juga sudah tahu kita juga sudah keluarkan Everest Brightening Soap ya. Nah, kopi Everest sendiri ini berbeda dengan kopi-kopi di pasaran karena dia menggunakan green bean coffee alias biji kopi hijau. Nah, tadi Dr. T sudah menjelaskan apa bedanya dengan yang black atau brown coffee bean ya. Nah, ini bedanya adalah di proses roastingnya, di proses penyangraiannya. Karena kalau biji kopi hijau ini proses roastingnya itu cepat, dipercepat dan lebih cepat dibandingkan dengan kopi hitam atau kopi yang agak-agak coklat ya. Nah, cepatnya proses roasting ini akan mempengaruhi dari sisi nggak hanya warnanya saja, tetapi juga dari kafeinnya, kemudian juga dari dari nutrisinya ya, karena sama seperti kita masak aja, kalau kita kelamaan kan nutrisinya hilang tuh, nutrisinya berkurang. Nah, sama ini juga. Jadi biji kopi ini dengan proses roasting yang cepat itu membuat nutrisi atau zat gizi yang ada di dalam si biji kopi ini lebih terjamin, lebih utuh. Mungkin saya tambahkan sedikit, seperti di boxnya, di sebelah kiri boxnya ada tulisan high fiber. Nah, itu juga antara lain fibernya tinggi, jadi itu juga bisa untuk
Jadi prosesnya itu tidak merusak fiber sekali Ya, ya. gitu ya. Nah, jadi ini beda dengan kopi yang ada di pasaran. Kemudian yang membedakan lagi, ya yang bukan membedakan, lebih ke arah yang membuat kualitasnya lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan yang ada di pasaran, mungkin yang sama ya, kopi hijau juga. Jadi ini antioksidannya nggak main-main ya FKC Family. Jadi kita masukkan 3 antioksidan di dalam komposisi Everest Coffee ini, yaitu ada MCT oil, ada green bean coffee-nya sendiri, dan juga ada Garcinia. Tadi dokter Tis sudah sampaikan, Garcinia mungkin Anda juga sudah sangat-sangat familiar ya, karena di produk kita itu juga ada yang mengandung Garcinia. Jadi memang perannya adalah untuk membakar lemak, untuk menghasilkan energi. So, pastinya jadi Everest Coffee ini untuk apa? Untuk membantu Anda yang pengen punya badan slim ya, pengen dietnya berhasil. Nah, konsumsi. Bagaimana untuk Anda yang, aduh aku takut kalau semakin kurus? Oh tidak, nggak seperti itu konteksnya ya. Jadi silahkan Anda bisa konsumsi. Mungkin kalau yang memang mau turunkan berat badan, bisa konsumsinya mungkin sehari mungkin 3 cangkir tanpa tambahin apa-apa lagi lah ya. Ini pure aja seperti ini. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa aja, atau Anda pengen takutnya nanti kok makin kurus ya, tadi seperti Bu Yuli, boleh nih kalau mau ditambahin pakai susu full cream boleh, kemudian apalagi tadi dokter Tris pakai almond ya, almond juga boleh ya, itu selera ya. Mau dibikin yang agak lebih encer seperti punya dokter Tris, silahkan. Mau yang dibikin agak kental kayak Mbak Reni, mau dibikin smoothies juga boleh. Boleh ya. Itu ide yang Mbak, smoothies pasti enak sekali. Betul. Ya. Kalau saya biasa, saya punya kebiasaan kalau di kantor itu pasti di sore hari, mungkin kakak juga pasti tahu ya, sore hari itu biasanya jam 4 saya baru ngopi ya. Kalau sudah di jam segini berarti saya nggak akan ngopi lagi. Tapi kalau di kantor belum sempat ngopi, saya ngopinya di rumah, dan itu pasti dalam bentuk smoothies. Oh asik ya. Kalau nggak sekarang ada, saya pernah bikin itu pakai shaker juga, jadi ada juga shaker di boleh sini. lah, boleh Ya. kombinasi sesuai selera. Anda sukanya yang Iya mana. betul Iya. gitu ya. Oke, tadi ada Garcinia, kemudian ada green bean coffee-nya sendiri, yaitu kenapa tadi sudah dijelaskan, karena proses roastingnya memang yang tidak terlalu lama ya, sehingga kafeinnya juga tidak terlalu banyak, dan yang lebih penting lagi di sana antioksidannya ada yang namanya asam klorogenat ya. Ini fungsinya tadi dokter Teh sudah jabarkan nih, dari 1 sampai lebih dari 5 kayaknya ya, buat liver, kemudian jantung, kemudian saraf, terus antiinflamasi, obat, antihipertensi, obat demam, antiparetik, anti peradangan ya, buat saraf ya. Asam urat Tuh pokoknya anti jamur, anti mikroba ya. Wah, gila, keren banget ya. Dan yang satu lagi antioksidannya adalah anti jelek. Anti jelek. Ya dong, antioksidan kan untuk mengatasi penuaan. Kemudian tadi ada MCT oil ya. MCT oil mungkin beberapa tahun lalu kita familiar sekali dengan yang namanya VCO ya, semua pakainya VCO, gitu ya. Nah sekarang itu sama kita sih. juga punya. Jadi MCT oil itu ada pada sawit ya, jadi kelapa atau sawit. Jadi ada pohon kelapa di Indonesia kan, macam-macam kelapa. Iya betul. Nah VCO pun juga diambil dari dari kelapa itu yang tidak diproses. Tujuannya VCO juga yaitu antioksidan juga Mbak. Selain antioksidan, dia lemak yang baik. Betul. Sehingga dia menekan lemak yang jelek. Benar. Ya, itulah. Sekarang VCO udah nggak ini lagi ya, tren lagi. Sekarang trennya lebih ke yang hijau-hijau. Iya, betul ya. Ya, jadi apa yang mau Anda jadikan alasan lagi Anda tidak beralih ke Everest Coffee ya? Saya tahu FKC Family ini banyak yang pada minum kopi. Saya tahu Anda ini pengopi berat, karena saya sedang berada di dekat Anda kan. Kalau sedang tren gitu saya lihat sendiri gitu. Anda pasti minum kopi gitu ya. Termasuk leader besar kita Bapak Andi Aweng. Opu, ya Opu ini peminum kopi juga. Selalu kalau jalan sama saya pasti itu kopinya udah nggak kehitung deh dari pagi sampai malam ya.
Ya Bunda Misa ya. Opu pasti ngopi terus kan. Nah, teman-temannya Opu nih banyak nih. Jadi kalau ngopi beliau nggak sendiri. Sendirinya ada, tapi nanti sama temennya ngopi lagi. Sama dolen-dolennya ngopi lagi, sama relasinya ngopi lagi ya. Jadi yang saya inginkan di sini adalah kita sudah punya produk kopi, dan kopi kita ini bukan kopi sembarang kopi. Jadi untuk anda-anda yang memang peminum kopi, mungkin Anda bisa sedikit bergeser ya. Kalau belum sepenuhnya bisa beralih ke Everest Coffee, ya mungkin sedikit-sedikit. Kalau misalnya sehari 3 cangkir kopi Anda konsumsi, ya mungkin Anda bolehlah 1 atau 2 cangkirnya Everest Coffee ya, sampai di satu titik Anda bisa rubah kebiasaan ngopi Anda ke Everest Coffee. Karena memang biasanya kalau penggemar black coffee itu agak susah sih, makanya Dr. betul. Tris. Mungkin itu juga ada masukan karena cuman ada satu lagi, karena saya juga sebenarnya minum kopi kadang-kadang aja, ya kan. Biasanya kalau yang di pasaran yang terkenal itu suka belinya cafe latte, ya kan, sama kan, cafe latte mirip juga gitu. Cuman kalau buat saya, kalau dari black coffee itu ada rasa, buat saya ya, ada rasa seperti ada bau Gosong. Iya, bau tembakau, bau apa? Sebenarnya itu bau dari roastingnya. Tapi buat saya itu bau tembakau. Bau tembakau. Ya, maksudnya kayak saya ngerokok gitu. Nah, ini enggak. Jadi itu bedanya kalau buat saya pribadi. Jadi kalau buat orang yang mungkin jarang ngopi seperti saya, terus sekalinya ngopi pasti ada bau-bau sesuatu. Nah, ini enggak buat saya. Makanya kalau saya pribadi lebih menyukai tidak ada rasa bau seperti itu. Nah, ini kebalik sini mungkin memang ada kesulitan gitu loh, Dr. Itu Tris. yang namanya bau roasting ya. Ya, bau roasting. Jadi bau seperti gosong-gosong gitu, Dr. Tris. Dan itu nikmatnya memang di situ. di situ. Ya, untuk penggemar-penggemar kopi. Apalagi kalau yang kuat dengan espresso. Karena kalau saya mungkin beberapa tahun yang lalu saya masih bisa single espresso, tapi sekarang enggak. Tapi kalau menurut saya espresso itu bukan baunya, tapi asam acidnya. Iya, karena dia memang benar-benar pure. Iya, pure. Jadi biji kopi itu kan cenderung memang rasanya asam gitu kan. Saya lupa ya, Arabica tuh lebih asam kan ya. Nah, makanya agak susah mungkin orang yang biasa minum black coffee mungkin beralih menuju ke Everest Coffee yang pure ini lebih rasanya tuh lebih lebih calm lebih kayak lebih plain sedikit lah. Sebenarnya gitu. Ini kopi yang umum yang kita dapatkan, ya kan. Cuman dibanding biasanya tanpa menyelekkan produk apapun juga. Biasanya kopi-kopi itu sesuai dengan harganya juga, itu mengandung kadar gulanya tinggi. Benar, kopi yang saset-saset ya. Betul, kadar gulanya tinggi dan mungkin kandungan kopinya juga sedikit. Jadi lebih ada flavoringnya ya. Dan kualitasnya juga kan bukan kualitas yang unggulan. Ya, gitu jadi kan. Itulah maksudnya, saya bukan menjelekkan atau apa, tapi biasanya mereka kandungan gulanya lebih tinggi. Dan biasanya gulanya gula biasa. Nah, kalau kita gula stevia. Iya, betul ya. Oke, FKC Family, jadi jangan ragu ya. Jadi buat yang belum pernah ngopi, ini oke banget. Buat yang biasa ngopi juga oke banget. Buat yang pengen kurus, ini dia utamanya. Buat yang takut kurus, nggak usah takut. Buat yang takut kalau badannya nanti aku kurus, nggak usah takut, karena ini memang didesain ya sedemikian rupa sehingga nggak langsung Anda minum sekian itu langsung berat badan turun, nggak juga ya. Oke, ada lagi pertanyaan kah, Kat? Tidak ada. Oke, FKC Family, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih Dr. Tris. Terima kasih Mbak Deni, terima kasih Keket, terima kasih Anda semua yang mendengarkan. Saya harapkan semoga hari-hari ini dan ke depan semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, rezekinya berlimpah, dan bahagia selalu. Amin ya. Oke, kita akan ketemu lagi di bulan depan di hari Rabu. Rabunya kapan nanti tungguin aja gitu ya. Temanya apa? Tungguin juga gitu ya. Mudah-mudahan
Ya mudah-mudahan bisa, karena dokter tes banyak kesibukan ya, tapi kita nanti lihat saja Ya. jadwalnya ya. Sampai di sini jumpa kita. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, tetap sehat, tetap happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.